Sobri, Sobat Brilio, balik lagi bareng gue Nadia. Kali ini udah kedatangan kakak-kakak bermarga nih di sini. Pasukan bermarga. Dia enggak sih sebenarnya. Aku enggak. Ya kalau Kak Dika katanya itu nama apa marga sih? Kak? Nama aja. Nama ya? Kasih Holland bukan marga. Iya, itu nama. Tapi mungkin beberapa orang ngiranya itu Iya. marga. Itu kata Batak sih Asiolan. Bahasa Batak. Oh, Bahasa itu Batak. memang bahasa Batak, cuman bukan Jadi marga. sebenarnya marga aku Arab. Nah, ibu bapakku biar adil ada Bataknya ada Arabnya gitu. Oh, gitu. Jadi Asiolan itu guys bukan marga ya, nama. Yang dirindukan sih. Oh, artinya yang dirindukan. Iya. Iya kan? Yang diharapkan. Ini sama ya lah. Sama. Apa kabar sih Kak semuanya ini? Baik. Sehat-sehat sesuai dengan ini ya, sehat selalu. Sobri. Mang Sobri. Terus kan Batak tuh katanya ada panggilan tersendiri ya untuk kakak abang itu apa sih Kak? Namboru sama Doli bukan sih? Nah, coba ini Karena beradik. sebagai saya bukan orang Batak. Takut di sini marahin. Ayo. Nah, kamu mau dapat orang Batak Kak? Belum tahu sih. Kalau seandainya Belum tahu kan belum ketemu jodohnya. Jadi nggak tahu. kalau seandainya ketemu cowok Batak panggilnya Ito. Itu. Ya, jadi yang cowok itu kalau manggil kamu juga Ito. Tapi Oh, sama-sama sama Ito. Tapi kalau cowok sama cowok gitu kan manggilnya Lae. Nah, itu bisa buat kakak, bisa buat adik juga. Kakak adik bisa dipanggil Lae untuk cowok Tapi gitu. cowok doang ya. Cowok Tapi doang. kalau cewek ke cewek, Eda. Ada. Beda. Aku ke dia itu. Ito. Terus nih aku penasaran nih kan katanya setiap acara Batak tuh selalu totalitas gitu ya Kak, dari penampilan juga. Apakah memang orang Batak tuh totalitas gitu? Apa memang kayak gitu Dia adatnya? emang berdarah daging ya. Tidur sambil sasakan tuh ya normal gitu. Oh, emang iya Kak? Iya, mamaku kalau ada pesta besoknya dia tidurnya tengkurap. Tengkurap. Biar sasaknya. Biar sasaknya tetap terbentuk. Dari malam udah sasakan memang. Subuh. Kan biasanya pestanya nggak sehari, 7 hari, 3 hari. Jadi kawinan orang Batak tidur tidur ya? Kawinan, pesta kawinan. Tergantung. Ya tergantung Bisa 2 hari lah. kemampuan. Jadi apa namanya kalau di Batak itu dari mulai lahir sampai penutupan itu acara. Ya lahir. sampai- Ya terus nanti kan biasalah 7 harian. Terus udah gitu nanti menginjak remaja nanti ada lagi ya kan. Terus belum lagi nanti pas tunangan, pernikahan ya kan. Sampai tutup peti udah. Ya kan? Setelah tutup peti masih ada mangokal holi. Ini dia. Itu dia, itu yang mau Belum dibahas. selesai. Kalau orang Masuk lain ke barang berakhir itu. di pemakaman, orang Batak enggak. Masih ada setelah itu panjang ceritanya. Itu aku juga penasaran, cuma nanti dulu kita bahas deh. Oke. Terus aku penasaran nih Kak, kenapa sih tulang belulang gitu judulnya? Tulang belulang belulang, tulang. Ya itu kan di yang tadi aku bilang mangokal holi itu salah satu acara di Batak untuk menghormati leluhur gitu yang salah satu yang paling penting lah gitu. Jadi tulang belulang yang udah dimakamkan digali, yang udah menjadi tulang belulang dipindahkan ke tugu atau sarkofagus atau simin atau tambak gitu dengan ditinggikan gitu. Jadi Nah, tubuh tinggi gitu loh. Oh, tulang dibikin belulang ini nih yang Kayak rumah. dipindahkan. Oh, jadi udah dikuburkan, terus tulang belulangnya Ambil. Dipindahkan, dipersatukan dengan tulang belulang keluarganya di satu tugu biasanya. Berpuluh-puluh tahun tuh Tulang belulang, tulangnya itu adalah paman. paman. Dari Tapi kalau di sini enggak. kalau di sini, jadi di Batak tuh paman dari ibu tuh dibilangnya tulang, kakek buyut dari ibu juga dibilangnya tulang. Jadi di kasusnya ini tulang belulang jadinya tulang belulang belulangnya kakek buyutnya. buyut yang mau kita pindahkan ke Toba. Nah, ini upacara Dipersatukan. paling ininya ya, paling prestisnya ya. Iya, ultimate-nya lah. Ultimate ya betul. At least di keluargaku ya gitu. Aku pernah di tahun 2005. Oh, pernah. Iya pernah itu jadi pertama kali makanya jadi waktu pas dapet karakter ini cerita lah sama Kak Astrid pernah jadi ya itu jadi dari kalau ini dari kakek. Oh, dari kakek. Ya ibu saya punya bapak sama nenek juga udah meninggal sama om saya nah tulang kandung tuh jadi bertiga langsung diangkut ya kan. Tiga-tiganya. Iya tiga-tiganya langsung diangkut di satu koper Dari mana bawanya? dari TPU Pondok Kelapa waktu itu Ke ke Muara.
dekat kita syuting. Ke Danau Toba. Iya. Jadi kayak dibawa aja nih. Iya di bawah gitu. Nanti Ditaruh lihat aja aja di gitu. film kita nanti ada begitu. Kalau penumpang pesawat jurusan Medan itu udah tahu sama tahu itu. Iya. Banyak itu di kabin. Tapi dulu ya, sekarang udah nggak boleh. Sekarang harus nggak masuk boleh. kargo. Heeh. Kalau buat aku sih ya karena udah terbiasa dari kecil gitu ya, jadi nggak serem. Iya gitu. sih, kalau emang udah kebiasaan jadinya, apalagi budaya ya. Jadi udah bukan sesuatu yang menyeramkan gitu kan. Iya. Terus tapi aku penasaran, judulnya kan tulang belulang nih, banyak yang salah nangkap pas aku dengar tulang belulang ini film horor ya gitu. Karena kan lagi banyak film horor nih ya. Iya. Terus judulnya tulang belulang, apakah ini horor gitu? Kenapa sih judulnya itu gitu? Ya itu tadi karena tentang tulang Karena belulang tentang tulang gitu. belulang. Tapi kalau ada orang yang menyangka film horor ya semoga ya jadi terjebak jadi nonton ya. Jadi tambah Horor banyak. juga kok. Bisa lah. Inilah hantu-hantunya. Tapi di teasernya kan juga ada ditulis judulnya bukan film horor gitu Iya. kan. Bukan film horor. Tapi pas lihat oh kirain nih horor, ternyata drama keluarga ya ini gitu. Yang mungkin tentang upacara apa tadi Kak? Makaveli. Ayo coba. Sebenarnya upacaranya emang kita sebenarnya ini bikin film ini juga bukan tentang upacaranya gitu. Jadi nggak tahu nama upacaranya juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya yang kita highlight tuh lebih perjalanan mereka. Karena tulangnya kan hilang. Iya, Tulangnya salah hilang. ya kopernya ya. Iya, sementara ini tuh acara penting banget, si Opung udah nunggu di tepi Danau Toba. Lebih baik mereka yang hilang daripada tulangnya dia kan. Nah, jadi Lebih baik filmnya mereka yang hilang. Iya, lebih baik mereka yang hilang. Jadinya ini filmnya sebenarnya temanya lebih universal sih gitu. Teman-teman kalau nggak tahu nama acaranya juga pasti bisa relate gitu dengan kemarahan Opung gitu kan yang aduh. Jadinya perjalanan ini akhirnya membawa mereka untuk kembali menemukan apa itu arti harga diri. Karena acara ini gitu kan sebenarnya benar-benar dianggap oleh keluarga ini sebagai menentukan validasi harga diri mereka gitu. Tapi ketika ini hilang dan mereka tidak lagi bisa mengadakan acara yang besar, ya mereka harus mempertanyakan kembali apa itu arti harga diri keluarga gitu. Tapi walaupun misalnya itu, menurut aku ini unik ya Kak, karena jadi Indonesia tuh kan kaya banget. Betul. Jadinya aku pun yang nggak tahu, oh ternyata di Batak tuh ada adat seperti ini. Jadi tahu gitu lewat film. Dan Iya, kita kaya banget, luar Iya. biasa ya. Kalau di Kalimantan mungkin ada tatung gitu. Iya benar, nah itu tempat aku tatung itu. Oh iya? Iya. Wow. Jadi tiap tahun aku lihat. Iya, maksudnya ya waktu aku kecil juga kan aku pindah-pindah gitu. Jadi aku udah pernah tinggal dari Sabang sampai Wamena gitu. Wow, katanya Wamena juga indah banget ya Mbak. Dan unik gitu maksudnya. Jadi emang kita tuh sangat kaya akan budaya, akan wisdom lokal gitu, akan hantu-hantu. Bener, hantunya bermacam ragam juga. Iya, akan wisdom spiritual ya yang kayaknya sebenarnya kalau kita gali dan kita angkat, kita bisa merasa kita tahu kita kaya gitu. Iya sih. Terus Mbak Ika filmnya waktu itu udah Eda. Mbak juga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Terus Eda ini kan filmnya waktu itu udah 2021 masuk program Indonesia Waktu Film didoakan yang ya. disupport sama Kemenris. Iya, jadi skenario di kementerian film ya? ini diinkubasi selama setahun under Depdikbud gitu. Kita ada mentor penulisan scriptwriting juga dari USC, dari Hollywood gitu, Tom Abrams. Jadi ini ceritanya sebenarnya udah paten kali lah gitu. Udah paten Udah kali paten. ya. Well prepare lah. Iya, seringkali film kita kan, film Indonesia dikritik dari segi skenario kurang gitu. Nah, kalau ini sampai kurang nanti kita protes itu orang Hollywood kan. Jangan protes ke aku tetap. Kalau bagus baru protes ke aku. Kan aku tuh juga lihat kan ada adegan menyetir mobil. Nah itu pakai towing atau nyetir sendiri? Nyetir sendiri. Nyetir sendiri ya. Aku kan emang Batak asli aku. Mau diadu. Kau nggak lihat ini? Bergetarnya sampai sekarang nih. Kayak dia nyetir. Ada cerita apa tuh di balik itu tuh? Coba. Sampai sekarang loh gitu. Ini yang paling merasakan nih. Karena dia di sampingnya. Gimana? Oh, semua dihantam, mau lobang apa dihantam. Itu kita di tebing kan, di Danau Toba, di tebing-tebing gitu.
Ya udahlah. Lepas tangan dia. Sambil nyanyi. Iya, sambil nyanyi. Gue tuh sutradara yang justru mentingin keselamatan pemain. Gue tuh justru dari awal mintanya green screen. Oh justru mintanya green. Gue mintanya green screen dari awal. Tapi dia sama DP-nya agak gila. Ayolah gitu. Which is akhirnya jadinya lebih bagus sih, jauh lebih bagus gitu. Lebih original ya. Oh iya, tapi dengan deg-degan juga ngeliatnya gitu. Gimana Untungnya tuh selamat pengalaman mereka. yang disetirin? Tapi ada ya bagian yang tiba-tiba mobilnya kayak mau ngerem sendiri. Nah itu kau yang nyadarin. Kita lagi ngebut banget, Mami lagi ngebut banget, terus mau ngerem sendiri, terus dia takut sendiri malah nyakar aku. Tasya kenapa ini? Yang diputar-putar gini loh, semuanya kaget karena mobilnya panas. Mobilnya Halu kan ya dia, gampang halu panas. Yang ini yang di ikan-ikan yang apa di sungai apa di danau itu. Ya itu dia yang nyetir. Bukan itu mah yang nggak bisa jalan. Ini lagi ngebut, kita lagi ngebut. Terus mobilnya kayak mau ngerem sendiri karena kepanasan itu. Dia kan berdua di depan nih kan. Ini kan mobil L300 tuh yang nggak ada hidungnya. Ya kan jadi literally kita di pinggir jurang loh. Ya kan? Ini udah pada dakdikduk kayak orang produksi apalagi sutradara. Hati-hati nanti beloknya ya. Oke gampang gitu kan. Kalau saya sama yang lain kan di belakang kan. Tapi kan tetap aja deg-deg. Nggak berasa juga, berasa tidur. Lama-lama tidur. Kita tidur. Nah, kita juga waktu itu udah workshop juga kan di Jakarta. Jadi pas masih di Jakarta reading, kita pergi ke Lapo ya. Iya. Di mana tuh? Di Tanah Abang. Tanah Abang ya. Di daerah Tanah Abang, Sudirman. bolak-balik sambil tes bawa mobil itu. Oh langsung tes bawa mobil itu. Langsung. Karena nggak percaya sama aku. Iya, betul. Tapi lo kalau ngeliat Atika nyetir L300 langsung ngefans pasti. Oh iya. Oh, mantap kali Harusnya mama tadi ini datang gitu. ke L300 ya. Cobain. Terus Mbak, gimana sih kayak menemukan cast-cast ini nih, apakah semuanya memang orang Batak apa ada yang bukan orang Batak di film? Sebenarnya awalnya aku minta ke Mas Rudi, casting director tuh nggak harus Batak nggak apa-apa. Oh, nggak harus Gitu. Batak. Tapi somehow ketika di casting emang yang cocok malah yang orang Batak karena kan si dialeknya tuh spesifik ya. Iya, Gitu. iya. Jadi banyak cerita sebenarnya di film ini. Jadi akhirnya setelah kita full, ya kan kita cerita gitu kan, ya apalagi Tanta Ginting lah bilang kan bahwa film itu akhirnya karakter yang menemukan pemainnya. Nah banyak ceritanya. Jadi kayak aku justru talent pertama di hari pertama, ya kan tadinya kan nggak sebagai Papi Mondo, tadinya karakter lain. Langsung di present sama Mas Rudi karena kebetulan Atit ada di situ kan. Ya udah coba ini, ya kan. Ternyata akhirnya Papi Mondo ke aku, terus berikutnya ada Tasya juga ya kan. Ini Aku ditemukan dari Instagram. Dia Oh komen iya, di Instagram yang aku. Tasya gimana tuh? Gimana tuh Mbak menemukan di Instagram? Kak Atit nge-post lagi mau pre-production, terus aku komen karena film Batak. Iseng komen? Iya Isa, karena aku seneng film Batak, terus aku komen. Tapi aku emang udah ngomong ke temanku, liatin ya kalau dia open casting gitu karena film Batak nih. Tiba-tiba baru ngomong gitu, sorenya disuruh casting, tapi aku lagi nggak di Jakarta. Jadi bikin video lah, aku dari Solo. So aku tanyain tiap hari udah gimana. Sampai akhirnya disuruh datang, tapi pas datang langsung aku udah cuma disuruh joget doang 5 menit, nggak ada Disuruh berhentinya. Ternyata pas syuting 50 menit ya. Terus kamu pas di sana disuruh joget? Disuruh joget 5 menit pakai lagunya Tulang Belulang Tulang, soundtracknya kita. Tapi jogetnya bukan joget bagus ya, agak joget Ya bagus lah. joget lepas, Gimana tuh joget? joget lepas, joget yang tidak punya urat malu pokoknya. Ya bagus itu. jadi sebenarnya kalau di casting apa disiksa sih? Tapi Tasya tuh spesifik tuh gue minta ya. Gue maunya Batak, nggak kurus gitu. Nggak putih gitu. Nggak lurus rambutnya gitu. Ini dilurusin sama dia Iya. ini. Aslinya kritik. Tapi pas Terus- aku dipotong rambut, terus nggak dicatok-catok kan. Ternyata aku rambutku persis sama deknya Kak Atit. Iya. Tambah satu lagi harus bisa nari balet. Gue bilang gitu. Spesifik banget kan. 5 tuh. Udah gitu dia bisa Makanya castingnya nari. Datang-datang ada tato balet di sini. Oh, emang kamu penari banget tapi? Iya, aku balet sampai aku lulus kuliah. Tuh Dari kan. kecil. Terus kan ada adegan yang tulang juga itu tuh. Itu tulang asli atau Asli. di film tuh asli? Serem kan? Gimana Ida? Ngomong sama temennya tato nggak harus bilang
bilang asli. Enggak, emang Oh, enggak. itu dibuat replika sama art director kita. Tapi kayak mirip banget ya sama tulang. Iyalah. Iya, mirip banget. Justru aku minta di tone down biar gak terlalu serem. Daripada aslinya tuh lebih kan terlalu ngeri gitu ya. Tadinya dibikin mockup lebih ngeri ya. Iya, Terlalu justru, real. iya, di tone down lagi biar lebih Cute. lebih audience friendly lah gitu. Iya. Lihat aja posternya kan, tulangnya bisa begini. Iya. Tulang belulangnya kan. Iya, bener. Terus Kak David nih, kan pernah ngalamin juga kan, udah pernah melakukan upacara itu, terus diajak di film ini tuh gimana sih experience-nya? Apakah karena ada bangganya atau gimana sebagai orang Batak juga? Saya justru ketika habis di casting ya kan, terus langsung si Astrid ya kan, sutradara. Samaria. Oh Samaria. Kita sebutin dari kemana artit. Ya udah. Samaria. Samaria. Jadi ketika udah selesai itu kan saya malah jadi, aduh, akhirnya saya sama istri saya ngobrol kan. Jujur dari hati yang paling dalam tuh saya bilang sama istri saya, ini saya pengen banget main karena memang related dengan kan saya Batak ya kan. Terus saya juga pernah melakukan mangokal holi. Terus udah gitu pas baca ceritanya nih kan, yang tadi awalnya nggak tahu karakternya jadi apa gitu kan. Wah ini keren nih secara skrip juga kan. Ya udah sampai akhirnya oke, wah itu excited banget. Saya sampai banyak cerita juga ke Samaria. Eda Samaria. Beda Samaria. Itu. Itu Samaria ini. Jadi dia pun saya nanya balik gitu kan, kenapa harus saya, ya kan? Kalau secara breakdown karakter ini kan, saya merasa bahwa ini nggak gue banget ini kan, secara Papi Mondo. Tapi Samaria bilang, ya ternyata kan ini kan memang relate dengan acara keluarganya Samaria yang pernah Samaria lakukan. Dia cuma simpel bilang karena mirip papiku, ya kan? Kenapa? Iya, tulus dan bulus. Matanya tulus dan bulus. Nanti lihatlah ada satu adegan yang waktu itu aku casting dia, tuh aku langsung yakin Mas Rudi ini si Papi gitu. Bulusnya maksimal. Adegan sama Mami waktu itu. Terus kalau pemilihan Kak Atika sendiri gimana tuh? Kak Atika waktu ditawarin juga apakah langsung mau? Apakah kayak Aku tuh udah ngefans sama Samaria ini dari Demi Ucok. udah lama ya? Lama. Aku ngefans baru pas lihat dia nyetir LCD. jadi karyanya Atit Samaria gitu banget. Yang pertama aku lihat itu Demi Ucok dan aku suka banget. Nah waktu itu dikirimin deck langsung dan decknya tuh rapih banget, visually sangat menarik. Ceritanya dari sinopsisnya juga sangat ya sama lah sama David ya. Ceritanya sangat kuat, sangat unik gitu ya. Ya udahlah, akhirnya phone manager aku. Jangan lepas. Lo udah gue yang tinggi tapi jangan sampai lepas ya. Sebisa mungkin lo usaha dan jangan sampai lepas ya Allah. Kadang kan kita pemain suka deg-degan kan, pasti kan manajer negoin harga terbaik buat kita kan. Tapi ini project bagus banget, kita mau lah gitu, nggak dibayar ya lah. Totalitas. Jadi karakter Mami Latte ini based on mamaku. Mamaku emang namanya Laterina karena dia lahir terlambat, jadi dikasih nama Latte. Nah jadi harusnya yang mau main mamaku. Nah tadinya Nama Pau, Mak Gondut. Mak Gondul. Pemenang Piala Citra. yang jadi mamanya dia. Yang jadi opung gitu. Jadi waktu sebelum Atika casting tuh dia udah bilang, Tit, aku aja lah yang jadi Mami Latte, masih cocok kok. Aku jadi Cian gitu. Iya, Mami kemarin di casting masih percaya mereka Mami 50 gitu. Mana Padahal cocok si Atika itu gitu. Jadi waktu Atika datang tuh dia Lirik-lirik dari ujung meja, ini bisa nggak ini perempuan gitu. Karena memerankan dia kan. Iya. Memerankan dia lagi. Cuman memang si Mami Latte ini bisa dibilang dalam tanda kutip penggambarannya adalah mungkin tipikal ibu-ibu Batak yang dominan gitu ya. Dan aku lumayan familiar, Lumayan dominan. sangat dominan dengan wanita Batak
seperti itu. Dan aku juga kenal sama maminya atlet Ibu Lina apa ya? Lina Marpaung gitu ya. Opung Lina. Kita udah pernah kerja bareng juga, jadi kurang lebih udah gini nih yang dimau nih. Kalau Tasya sendiri gimana tuh masuk ke project ini? Kan kamu awalnya komen iseng, akhirnya disuruh casting, terus masuk nih gitu. Komen iseng, komen ngarep. Bukan iseng ya, komen ngarep ya. Komen ngarep loh. Ntar boleh juga deh aku kayak Tasya kayak Iya ya, komen coba deh, kayaknya mulai deh harus sekarang. Yang komen banyak loh, cuma kau yang dipanggil. Berarti matanya yang ngepost juga harus jeli ya. Berarti aku bagus ya. Aku waktu lihat Cian, sebenarnya aku perasa itu kayak aku. Tapi pas aku ngobrol sama Kak Atit lebih dalam, ternyata dia lebih tertekan dari aku. karena mamaku kan nggak Batak, mamaku Jawa, jadi nggak kayak Mami Latte nih karakternya di rumah. Jadi aku masih bisa bersuara lah walaupun dikit-dikit. Cuman ya bapakku juga ya Batak tapi nggak terlalu gak gitu. Jadi aku lebih banyak lihatnya ke keluarganya, ke Namburuku itu kan yang kayak Mami Latte banget nih, dominan banget, yang anaknya tidak bisa bersuara, mimpinya ditebas habis. Jadi cuman boleh mamanya aja. Jadi aku banyak ngeliatnya ke saudara-saudara itu. Aku sempet tanya juga kayak kalian tuh benci gak sih sama mama kalian dengan nggak boleh ini nggak boleh itu, pokoknya mamanya aja. Udah gitu Batak kan apa hukum padahal anaknya pengennya apa. Ternyata ya mereka nggak benci. Jadi aku sebenarnya kalau ngelihat ya sama lah, karena aku juga anak Batak, ternyata sama kok intinya, mau mamanya dominan atau enggak, kita tuh sebenarnya ada sebel ada sayang, cuman gimana cara nunjukinnya aja. Terus si ibu ini peka nggak sih lihat anaknya tuh mau apa gitu. Tapi pas udah masuk di project ini kamu kan terus kan apa beradu aktingnya dengan Atika. Aduh takut banget pas tau kayak maminya Atika jalan. Kalau menurut aku ya dia ini dapat banget karena memang pada dasarnya nature-nya dia tertekan. Iya loh. Ya kan dan dia introvert, ya kan? Jadi mas ya mau come up dikit ya kan, wah ditebas langsung sama mamanya. Tapi ketertekanan kamu membaik apa malah memburuk setelah memperlakukan Cian? Oh membaik. Jadi banyak yang didapat buat anak-anak yang cewek-cewek tertekan di luar sana. Iya. Cewek-cewek tertekan di luar sana, coba pursue acting ya. Ya, itu akan mengeluarkan ketertekanan mengeluarkan kalian, emosi gitu, batin dengan yang dari healthy. rumah. Tapi nanti kalau di filmnya sih kelihatan ini tuh semuanya generational trauma gitu, yang udah menurun dari si Opung ke Mami Latte ke Cian gitu. Jadi Mami Latte dulunya kayak Cian. Dia grow up menjadi Opung gitu. Jadi kayak dari generasi-generasinya sama gitu. Iya, jadi ini tuh kita sebenarnya melihat Mami Latte in the making gitu, melihat Cian tuh gitu. Tapi akhirnya Cian memilih untuk menjadi dirinya sendiri. Dengan cara ya nonton ya film gitu. Bikin film ini nih apakah karena pengen suatu saat mungkin nanti generasi Batak lainnya tuh tidak akan menghilangkan adat istiadat ini dan bisa terus mengikuti, atau kayak gimana? Sebenarnya aku tuh awalnya tuh orang yang nggak terlalu relate dengan adat, karena ya kalau dilihat dari trailernya aja aku bilang kan keluarga itu hanya membuat kita kehilangan kebebasan, kehilangan jati diri. Dan jadi pada awalnya itu yang aku rasakan dengan adat gitu. Ini ada suatu tatanan hukum yang diterapkan ke gue yang nggak lagi relevan di zaman ini. Kenapa gue masih harus tahu tentang ini gitu? Nah akhirnya setelah riset 1 tahun untuk project tulang belulang tulang ini, emang akhirnya aku menemukan ya esensi dari adat itu gitu. Justru yang perlu kita kita celebrate dan berguna untuk hidup aku gitu, membuat aku lebih tahu aku siapa, karena kita nggak mungkin tahu kita siapa kalau kita nggak tahu sejarah kita gitu. Kita akan menjadi generasi yang mengawang-awang terus, nanti K-pop ada keren apa kita ikut-ikutan gitu, kita nggak pernah tahu esensinya apa gitu. Jadi aku sih sangat bersyukur aku dikasih kesempatan membuat film ini gitu dengan riset yang sangat mendalam.
Jadi aku lebih mengenal diriku sendiri, aku siapa, aku datang dari keluarga seperti apa, opung seperti apa, buyut seperti apa, dan itu yang membuat aku yang seperti ini gitu. Dan pengen banget ini nge-share ini dengan banyak teman, dengan banyak penonton, dan semoga penonton juga bisa mendapatkan apa yang aku rasakan gitu, menemukan jati diri mereka dan merayakan diri mereka apa adanya. Kalau kita tuh ya cukup apa adanya gitu. Terus aku minta pesan dari masing-masing semuanya satu-satu, kayak setelah abis nonton film ini tuh kira-kira pesan apa sih yang didapat? Karena kalau bagi pribadi aku sendiri baru nonton trailernya aja, menurut aku udah ada pesan yang pas opungnya bilang ternyata keluarga itu nggak semua keluarga, ternyata keluarga bukan salah satu tempat keluarga bukan tempat kita diterima apa adanya gitu. Menurut aku dari trailer aja tuh udah ada pesan gitu. Cuman kalau dari masing-masing kalian kira-kira sebagai mungkin yang orang Batak ataupun bukan orang Batak yang nonton, kira-kira pesan apa sih yang bisa didapat di film Tulang Belulang Tulang ini? Kalau dari aku sih ya pesannya setelah menonton ini pasti akan mendapatkan suatu mindset ataupun insight baru bahwa apapun yang terjadi, keluarga tetap keluarga, darah itu nggak bisa berbohong gitu kan. Jadi ya itu tadi, kita pasti akan mendapatkan, wah pokoknya keluarga banget deh, pokoknya ini benar-benar drama dan road tripnya semuanya lengkap lah di sini. Aku ya karena ini dekat banget dengan kehidupan nyata ya film ini, dalam keluarga, rusuhnya semuanya. Apalagi kalau karena aku sebagai Cian nih, untuk cewek-cewek Batak, dari film ini mungkin kita bisa sadar kalau bukan cewek-cewek itu tidak less important daripada anak cowok gitu, sama kok, cuman mungkin cara kita menyampaikannya aja yang mesti agak tricky gitu, biar orang tua kita sadar bahwa yang anak gue ini juga penting gitu. Kalau aku mungkin lebih bagaimana social pressure itu banyak merugikan diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Kita lebih memikirkan apa kata orang, apa yang harus kita lakukan supaya dinilai orang, sehingga kita kehilangan orang-orang yang sebenarnya yang betul-betul kita sayangi. Kalau dari Eda? Akhirnya di akhir wawancara dia memanggil kita Eda. Ya kalau dari aku kayaknya emang aku bikin film ini biar bisa joget, biar bisa nari bebas, joget-joget. Berarti nanti ada kayak penonton juga bisa bergoyang. Bisa. Kalau nggak bergoyang nanti malah aku curiga gitu. Iya, jadi kayak aku tuh ngerasa aku tuh sangat refresh gitu. Jadi kayaknya ini tuh sebenarnya aku bikin film ini biar bisa joget gitu. Jadi sepanjang syuting kita joget ya. Di atas bukit kita joget berapa puluh menit itu. Iya, ya mungkin karena selesai. Enggak di-cut kan. Oke, makasih ya buat Makasih, Eda dan Eda. Ito yang udah ngobrol-ngobrol kesini Sama-sama. sama Brilio. Aku jadi makin penasaran banget mau nontonnya, karena pasti kayaknya yang aku tangkap sih pasti bakal ada haru, ada happy-happynya, joget-joget juga, pasti ada drama-drama yang bikin kesel tuh, pasti kayak campur aduk semua di situ gitu. kita nangis sambil tertawa. Sambil berjoget juga. Nah, untuk yang terakhir nih aku boleh minta satu permintaan buat semuanya untuk closing dan promo film Tulang Belulang Tulang pakai bahasa Batak. Jadi Sobri tuhalak kita sasudeda ya. Jangan lupa menonton Tulang Belulang Tulang di bioskop tanggal 26 September 2024. Ima tutup. Oras. Oke, jadi buat Sobri, makasih yang udah nonton, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channelnya Brilio. Bye-bye. Bye Sobri.